Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali hari ini Selasa 21 Juli 2020. Nah, hari ini kita akan lanjut pada pembelajaran 5 ya. Tema 1, subtema 1. Anak-anak boleh membuka buku temanya pada halaman 41. Nah, di situ terdapat sebuah gambar. Gambar ini menceritakan tentang Edo. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Sekarang ayo mengamati. Anak-anak lanjut buka buku halaman 42. Kita amati dua buah gambar dan temukan perbedaannya. Nah, gambar yang pertama tentu saja anak-anak tahu hewan apa ini, yaitu hewan kelinci. Yang kedua adalah hewan siput. Kita akan belajar tentang karakteristik kedua hewan tersebut. Nah, karakteristik kelinci yang pertama vertebrata, sedangkan karakteristik siput avertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan bertulang belakang, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, karakteristik yang kedua pada kelinci yaitu dia beranak. Ya, beranak ini termasuk jenis hewan mamalia. Contohnya bukan saja kelinci, ada sapi, kambing, kuda, banyak lainnya ya. Kemudian karakteristik siput, ya dia bertelur. Cara berkembang biaknya dengan bertelur. Kemudian yang ketiga gerakan kelinci melompat. Sedangkan gerakan siput dia merayap. Yang berikut, kelinci dia dipenuhi bulu halus, sedangkan siput dilindungi oleh cangkang. Rumah siput kan? Yang berikut, gerakan pada kelinci lincah, sedangkan gerakan pada siput lambat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lainnya. Oke. Amatilah organ gerak siput berikut. Nama organ gerak dan fungsinya. Jadi, organ gerak pada siput yaitu kaki, perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ayo mengamati. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Anak-anak, langsung saja Ibu akan menjelaskan hewan apa saja itu ya. Yang pertama kita bisa lihat belalang ya. Nama organ geraknya apa? Belalang organ geraknya adalah kaki dan sayap. Fungsinya, kaki berfungsi untuk melompat dan sayap berfungsi untuk terbang. Hewan yang kedua adalah cacing. Nama organ geraknya otot di bawah kulit. Fungsi otot ini adalah melenturkan segmen demi segmen cacing tanah sehingga dapat bergerak seperti gelombang. Tentu saja anak-anak sudah lihat gerakan cacing kan? Ya, hewan yang ketiga yaitu ubur-ubur.
Ubur-ubur, nama organ geraknya adalah tentakel. Apa itu tentakel? Tentakel itu fungsinya untuk menyemprotkan air keluar belakang tubuh mereka. Kemudian menciptakan bentuk mirip jet air sehingga ubur-ubur dapat bergerak. Iya, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut pada halaman 44. Ayo membaca. Nah, pada halaman 44 terdapat sebuah teks atau cerita yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah, ya. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir, ya. Itu adalah bacaan pada salah satu paragraf, paragraf yang pertama. Selanjutnya, anak-anak bisa membaca kembali isi paragraf dari cerita atau teks Siput Bukanlah Hewan Lemah. Berdasarkan bacaan di atas, anak-anak temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Ya, pada halaman 46 ada tabel. Setelah ini anak-anak mengerjakan ide pokok dan kalimat pengembang pada halaman ini dan buat dalam bentuk tabel. Tadi Ibu sudah jelaskan contoh salah satunya paragraf pertama. Ide pokoknya, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembangnya, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Seperti itu ya. Selanjutnya anak-anak bisa menulisnya setelah selesai pembelajaran dan menjadikannya sebagai latihan. Oke. Sekarang pada pola pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, yaitu realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh berikut ini. Nah, anak-anak lihat gambarnya ya, gambarnya seperti asli. Ya, yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, Nana bisa lihat gambar kan? Terdapat gambar orang dengan kepalanya besar, badannya kecil. Kemudian ada kalimat, nggak butuh narkoba, main bas aja. Oke, selanjutnya kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Berasa anak-anak sudah pernah atau banyak melihat gambar kartun. Misalnya kartun yang terdapat pada buku. Selain itu, kartun Doraemon, Mickey Mouse, apalagi Hello Kitty dan lainnya. Itu salah satu contoh gambar kartun. Yang keempat yaitu dekoratif. Apa itu dekoratif? Jadi dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti gambar yang ada pada buku anak-anak tersebut ya. Nah, itu contoh gambar atau corak cerita ilustrasi. Yang pertama realis, yang kedua karikatur, yang ketiga kartun, yang keempat dekoratif. Selanjutnya, anak-anak bisa membuat gambar ya. Pada halaman 49
Sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Jadi anak-anak boleh memilih mau gambar atau corak cerita ilustrasi, contoh realis atau karikatur, kartun, dekoratif ya. Banyak contoh-contoh gambar-gambar tersebut, anak-anak bisa menggambarnya pada selembar kertas bergambar ya. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak bisa paham apa yang dijelaskan. Kemudian anak-anak boleh lanjut mengerjakan latihan halaman 46 tentang ide pokok dan kalimat pengembang yang terdapat pada tabel. Dan halaman 49 anak-anak boleh menggambar cerita atau ilustrasi, terserah mau realis atau contoh karikatur, contoh kartun atau dekoratif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.